Jadi zigzag, kalau keterangan saksi dia ngelihat motor itu zigzagnya dari ujung kanan ke ujung kiri, kemudian jumping, nabrak pembatas ini, badannya nabrak tiang, terlempar kedua-duanya, makanya motornya tidak parah karena hanya menyerempet sini sedikit, kemudian badannya yang karena kondisi zigzag terlemparlah ke tiang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa lagi dengan Titin Priadianti The Drill, channel yang selalu menyuguhkan berita-berita faktual dan berintegritas. Nah, pemirsa, siang ini saya berada di tempat di mana 31 Agustus 2016 ke-6 terpidana yang saat ini sedang menjalankan sidang PK ditangkap. Nah, inilah saudaraku tempat kerjanya Aep dan Dede. Dulu 2016 Aep dan Dede itu bekerja di sini. Lalu kemudian digerebek oleh warga karena Aep membawa perempuan ke ruangan ini, ke toko ini. Saat warga datang, Aep membantah bahwa memasukkan perempuan, tapi setelah digerebek, setelah disisir ke dalam, ternyata perempuan itu ada di kamar mandi. Inilah tempatnya di sini. Coba kita ke warung Bunining. Warung Bunining, dari warung Bunining ke Jalan Raya ya sekitar 50 meteran lah. Kita coba ke warung Bunining. Ini jalan ini dari 2016 ya begini kondisinya. Kebetulan ketika 2016 saya saat mendampingi istri saya sering ke rumah Sudirman. Karena memang warung Bunining berdekatan dengan rumah Sudirman. Lumayan jauh, ya pemirsa. Nah, inilah rumahnya Bunining, warungnya Bunining. Ini dulu 2016 warung Bunining. Inilah tempatnya. Nah, di sini anak-anak kumpul, lalu kemudian diusir sama Bunining karena berisik. Maka anak-anak pindah ke rumahnya Hadi. Nah, ini dulu rumah Hadi, cuma sudah dijual. Ini di rumah Hadi dulu. Cuma sekarang sudah dijual. Nah, ini rumah Hadi. Nah, dari sini ke rumah Pak RT Pasren. Punten, Bu. Kita coba ke rumah Pak RT Pasren. Nah, ini rumahnya Sudirman ini. Ini rumahnya Sudirman ini. Jadi rumahnya Sudirman dengan Bunining itu, warungnya Bunining bersebelahan. Kita menuju ke rumahnya Pak RT Pasren. Nah, inilah rumah Pak RT Pasren. Saya tidak paham apakah ada orangnya atau tidak ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini Pak RT Pasren rumahnya di sini. Nah, inilah rumah di mana para terpidana tidur pas malam kejadian atau pas tanggal
27 Agustus 2016. Disinilah mereka tidur. Termasuk juga dengan anaknya Pak RT Pasren, Kafe. Nah, namun kemudian ternyata dibantah oleh Pak Pasren bahwa mereka tidak tidur di sini. Padahal dari pengakuan para terpidana di depan majelis hakim atau di persidangan PK, mereka mengaku tidur di rumah ini pada malam kejadian. Mereka tidur setelah minum ciu, lalu setelah minum ciu lalu datang ke sini, kumpul di sini, termasuk di dalamnya juga ada anak Pak RT Pasren, Kafi. Lalu mereka tidur di sini sampai pagi. Pada malam kejadian, pada malam tanggal 27 Agustus 2016. Inilah pemirsa rumah yang 2016 digunakan oleh terpidana yang saat ini sedang menjalani sidang PK untuk tidur setelah minum ciu. Namun kemudian ternyata hal itu dibantah oleh Pak Pasren, termasuk juga dibantah oleh Kafe. Nah, dia tuh pulang, bilangnya pulang. Pulang, dijemput ini. Katanya saya nggak punya motor ya? Nggak punya motor ya, Bapak? Bingung ya. Sini dulu, sini yang. Kita akan ngomong versinya Aep. Kita akan ngomong versinya Aep. Kalau versinya Aep, anak-anak tuh semua lagi ngumpul di sini. Versinya Aep nih. Nah, si Aep sama Dede beli rokok di warung ujung sana. Terus ngelihat anak-anak dilemparin. Padahal ini nikung. Versinya Aep di BAP. Lewatlah Eki sama Vina. Anak-anak di sini ngelempar. Kemudian dipukul pakai, diuber-uber pakai, dia posisinya ada di sana lagi beli rokok di warung Madura katanya. Dulu mah sebutannya bukan warung Madura sih. Karena takut lari masuk ke showroom. Nah kan harus selisih ban. Gimana ceritanya? Jadi sebenarnya nggak masuk akal, dari jarak nggak masuk akal. Kalau lagi beli rokok kemudian ngelihat anak-anak ngelemparin terus dikejar, ini nikung loh. Dan nanti warung Maduranya selanjutnya. Warung Madura tuh cuma dua. Warung Madura tuh dulu tuh di sini sama di depan rumah. Versi Aep ini, versi Aep ini. Iya, versi Aep. Jadi pemirsa, inilah warung Madura yang menurut versi BAP Aep itu beli rokok di sini.
Nah, di sana ada MAN 2 Kota Cirebon. Nah, itu pas belokan menuju ke arah kanan itu ke flyover. Warung ini nih, ini warung rokok ini yang katanya Aep belinya di sini. Nah, saat beli rokok di sini nih, warung ini nih, ini katanya Aep melihat anak-anak yang sedang berkumpul itu mengejar Vina dan Eki. Logikanya masuk akal nggak dia beli rokok di sini? Terus tadi yang kita di depan sebelah showroom itu, anak-anak kumpul di situ, si Aep ngelihat yang jaraknya hampir 120 meter dan jalannya nikung. Nah, Aep ngelihat dan ngejar sampai terus, Mas. Terus ke arah Talun. Ke arah flyover Talun. Jadi karena Aep takut, katanya dia balik ke showroom. Berarti kan harusnya papasan dengan anak-anak itu yang mengejar. Nanti kita ke kanan, ini kita akan jalan ke flyover Talun. Kalau versi BAP, setelah dikejar, kemudian ke flyover Talun. Di situ dianiaya dulu, kemudian setelah tidak berdaya dibawa lagi ke showroom. Di situ diperkosa, di samurai panjang. Dia sebetulnya satu dari lokasi TKP fiktif. Sangat tidak mungkin terjadi pembunuhan, pemerkosaan di TKP belakang showroom dalam kondisi hujan. Kemudian sebetulnya di arusnya tidak sepi-sepi amat karena di sebelah showroom itu yang menuju TKP fiktif itu ada kos-kosan. Dan kos-kosan itu sampai jam 10 masih adalah orang lalu lalang. Nah, di ujung jalan showroom itu, belakang showroom, itu masih ada perumahan. Ada perumahan penduduk yang walaupun tidak terlalu ramai. Tapi sangat mungkin pada jam-jam segitu masih ada aktivitas. Gitu loh, kalau jam 10, jam 11, enggak sepi-sepi amat kok, bukan sepi-sepi banget gitu. Karena kan memang sepinya karena kan 2 sekolah ada di sini gitu. Jadi lahannya banyak sekolah kan.
kira-kira berapa kilometer, Bu? 1 kiloan ya ke flyover Talun. Flyover Talun 1 kilo memang. Ini kan perbatasan kota kabupaten. Kenapa saya menganggapnya rekayasa? Peristiwanya itu, kecelakaannya ada di wilayah hukum Polres Kabupaten Cirebon. Tetapi karena, mohon maaf, orang tua pelapor ini dinasnya di kota Cirebon, makanya harus ada TKP kota Cirebon supaya dipegang sendiri gitu lah. Intinya mas seperti itu. Sebenarnya bukan rahasia umum sih gitu sih, memang udah pada tahu. Kalau untuk jalanannya sendiri, Bu, ini sampai malam pun masih ramai atau bagaimana? Ramainya karena di sana kan kebanyakan rumah penduduk. Nah, di Kali Tanjung itu pasar sembako dan pasar sayuran. Jadi jam 1, jam 2 malam itu biasanya ada aktivitas pedagang sayur yang belanja melalui jalur ini, belanja di pasar Kali Tanjung. Gitu. Ini kita sudah sampai ya, Bu. Iya. Terlihat di depan ini jembatan Talun ya, Iya. yang menjadi tempat pemukulan ya, Bu ya. Iya, kalau versinya BAP kan pemukulan, kalau versinya anggota Polsek Talun itu kecelakaan lalu lintas. Kita terus mas, maju mas. Maju. Oke. kita berada di titik terakhir ya, yaitu di jembatan Talun atau flyover Talun. Nah, Ibu Titin mungkin bisa dijelaskan Bu, flyover Talun ini kan cukup menjadi tempat yang krusial. Ini bisa diceritakan apa Bu yang terjadi? Kalau versinya versi BAP itu setelah dikejar di tempat yang tadi, yang si Aep ngelihat sedang beli rokok, mereka lari ke sini, sampai dikejar sampai ke sini. Kalau versi BAP setelah dikejar, dipukul, setelah tidak berdaya, kembali lagi ke sana. Berarti kan mereka harus memutar tuh dalam kondisi yang membawa dua orang yang sudah tidak berdaya. Berarti satu orang di tengah, dua pelakunya. Versinya kan begitu, versi BAP. Kemudian dibawa ke sana. Nah, terjadilah penganiayaan yang disampaikan tadi. Setelah selesai dianiaya, diperkosa, dibawa lagi ke sini, digeletakkan seolah-olah terjadi kecelakaan. Itu versi BAP. Kalau versi sebenarnya dari keterangan para saksi, saksi-saksi menyatakan kalau mereka melihat ada sepasang yang naik motor, kemudian zigzag. Zigzagnya itu dari ujung jalan ke kiri dihabiskan. Nah, ketika berada di tiang itu, diangkat motornya, kemudian yang lelakinya terpelanting, nabrak tiang, yang perempuannya terkena trotoar, terus motornya agak keseret ke sana. Jadi itu versi
kecelakaan lalu lintas. Nah, versi kecelakaan lalu lintas ini sebetulnya sudah digambarkan oleh anggota Polsek Talun yang menyatakan kalau darah itu hanya ada di depan tubuh korban perempuan, bagian tubuh korban laki-laki. Kemudian juga ada warna motor yang nempel di median jalan, ada serpihan daging, sebenarnya sudah disampaikan. Dan anggota Polsek Talun bersikukuh tidak mengakui adanya sketsa pembunuhan dan pemerkosaan yang judulnya seperti itu. Tidak diakui kalau sketsa itu buatan mereka. Mereka meyakininya itu kecelakaan. Baik, ini tadi kita sudah melihat sekitar 4 titik ya Bu Titin. Sebetulnya ada berapa titik yang akan dilakukan pemeriksaan setempat itu? Ya seperti versinya kan versi alibi dan versi BAP. Jadi semuanya juga akan dilihat kemungkinannya seperti apa sih kalau kita mengikuti versi BAP. Nah nanti kalau begitu kan hakim akan tergambar. Kalau versi BAP memungkinkan nggak ada 11 orang melakukan pemerkosaan, melakukan pembunuhan di belakang showroom? Memungkinkan nggak dalam kondisi seperti itu? Masih ada perumahan penduduk, masih ada kos-kosan. Jadi zigzag, kalau keterangan saksi dia ngelihat motor itu zigzagnya dari ujung kanan ke ujung kiri, kemudian jumping, nabrak pembatas ini, badannya nabrak tiang, terlempar kedua-duanya, makanya motornya tidak parah karena hanya menyerempet sini sedikit, kemudian badannya yang karena kondisi zigzag terlemparlah ke tiang ini. Dan saksi-saksi menyatakan itu.